Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di sesi perkuliahan kita hari ini. Jika sebelumnya kita banyak membahas sisi teknis keamanan seperti enkripsi dan firewall, hari ini kita akan melangkah ke dimensi yang berbeda namun sama pentingnya, yaitu aspek hukum dan etika dalam keamanan komputer. Kita akan melihat bagaimana dunia hukum memandang kejahatan siber dan bagaimana etika memandu kita sebagai profesional IT. Tujuan kita hari ini cukup padat. Saya ingin Anda semua mampu mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan komputer, memahami perlindungan properti intelektual, serta mendalami isu privasi data yang sedang hangat saat ini. Terakhir, kita akan membedah kode etik profesi agar Anda tahu batasan moral saat bekerja di industri ini nanti. Pertama, mari kita definisikan kejahatan komputer atau cybercrime. Departemen Kehakiman AS membaginya berdasarkan peran komputer. Poin pertama, komputer sebagai target. Contohnya adalah hacking atau serangan DOS untuk merusak integritas sistem. Poin kedua, komputer sebagai media penyimpanan, di mana pelaku menyimpan data ilegal seperti daftar kartu kredit curian. Dan ketiga, komputer sebagai alat komunikasi, di mana kejahatan tradisional seperti penipuan atau judi kini dilakukan secara online. Jadi, komputernya bisa jadi sasaran, atau justru jadi senjatanya. Kenapa menangkap penjahat siber itu sulit? Coba perhatikan poin-poin ini. Pertama, tantangan teknis, penyidik butuh keahlian tinggi dan sumber daya yang mahal. Kedua, masalah yurisdiksi, pelakunya bisa di Rusia, korbannya di Indonesia, dan servernya di Amerika. Tanpa kerja sama internasional seperti Convention on Cybercrime, penegakan hukum akan menemui jalan buntu. Belum lagi masalah rendahnya tingkat pelaporan karena perusahaan takut reputasinya hancur. Sekarang kita masuk ke properti intelektual atau IP. Ada 3 pilar utama di sini. 1. Hak cipta. Ini melindungi ekspresi fisik dari ide, seperti kode program atau musik. 2. Paten. Ini melindungi penemuan teknis, misalnya algoritma RSA yang dulu pernah dipatenkan. 3. Merek dagang. Ini melindungi simbol atau nama agar konsumen tidak bingung dengan produk palsu. Di dunia IT, IP adalah aset paling berharga perusahaan. Secara spesifik dalam dunia IT, apa saja yang dilindungi? Tentu saja perangkat lunak atau software. Selain itu, basis data atau database yang diorganisir secara khusus juga memiliki nilai komersial yang dilindungi hak cipta. Konten digital seperti konten web orisinal dan algoritma kriptografi juga masuk dalam kategori yang sangat relevan dengan keamanan jaringan kita. Ada hukum yang sangat berpengaruh bernama DMCA. Hukum ini melarang siapapun untuk membypass teknologi perlindungan konten, seperti melakukan dekripsi ilegal. Namun, tenang saja, ada pengecualian untuk kita di dunia riset. DMCA mengizinkan Good Faith Encryption Research dan pengujian keamanan atau security testing selama ada izin dari pemilik sistem. Ini penting agar inovasi keamanan tidak mati karena ketakutan hukum. Bagaimana cara pemilik konten melindungi hak mereka secara teknis? Jawabannya adalah DRM. Dalam ekosistem DRM, ada aliran informasi dan uang. Konten provider memberikan konten terenkripsi ke distributor, dan konsumen baru bisa membukanya setelah membeli lisensi digital dari clearinghouse. Ini adalah sistem otomatis untuk memastikan pencipta karya mendapatkan bayaran yang adil atas hak digital mereka. Mari kita bicara soal privasi. Uni Eropa memiliki standar emas melalui GDPR, yang menekankan bahwa individu harus diberitahu data apa yang diambil dan mereka harus memberikan persetujuan eksplisit. Di Amerika, aturannya lebih sektoral, seperti HIPAA untuk data kesehatan. Intinya, organisasi saat ini wajib memiliki Chief Privacy Officer dan kebijakan privasi yang transparan kepada pengguna. Dalam standar Common Criteria, privasi dibedah secara teknis ke dalam 4 area. Anonymity, Anda bisa pakai layanan tanpa identitas Anda diketahui. Pseudonymity, Anda pakai alias, tapi tetap bisa diminta pertanggungjawaban jika melanggar. Unlinkability, pihak lain tidak bisa menghubungkan 2 aktivitas berbeda sebagai orang yang sama. Unobservability, pihak ketiga bahkan tidak tahu bahwa layanan tersebut sedang digunakan. Ini adalah standar ideal perlindungan pengguna. Sebagai penutup, mari bicara soal etika. Menjadi ahli IT memberi Anda kekuatan besar, dan seperti kata Spiderman, kekuatan besar membawa tanggung jawab besar. Anda akan memegang kunci data sensitif perusahaan. Kode etik dari organisasi seperti ACM atau IEE menekankan pada kejujuran, kerahasiaan informasi, dan komitmen untuk tidak merusak hasil kerja orang lain. Etika adalah yang membedakan antara seorang profesional sejati dan seorang penjahat berbakat.
Teknologi akan selalu berkembang lebih cepat dari hukum, dan disitulah etika berperan sebagai kompas kita. Keamanan bukan hanya soal teknis, tapi soal menghargai hak orang lain dan mematuhi aturan main yang ada. Baik, sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai dilema etika atau kasus hukum siber yang pernah Anda dengar? Silakan.